Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Nehemia pasal yang ketiga. Saudara ingat pelajaran terakhir kita di Nehemia pasal yang kedua, bagaimana atas izin Raja Artasasta, Nehemia diizinkan ke Yehuda, kerajaan selatan, untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Singkat cerita, Nehemia sampai ke Yerusalem. Selama 3 hari dia berdiam diri, minta petunjuk dan arahan Tuhan. Dan dia hanya menceritakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Namun lebih daripada itu, Nehemia menghadapi kesulitan. Apa itu? Orang-orang yang mengolok-olok, mencemooh. Mana mungkin tembok dapat diselesaikan? Mana mungkin pembangunan ini dapat selesai? Tetapi Nehemia punya keyakinan dengan iman. Kalau Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan, pasti Tuhan juga akan menyelesaikannya. Nah, pada pasal yang ketiga ini, saudara, ada satu peristiwa yang patut kita cermati dan teladani. Apa itu? Tentang seluruh elemen masyarakat Yehuda, dari orang-orang yang golongan atas sampai rendah, itu semuanya terlibat di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Maka dalam perikop ini disebutkan sebagai para peserta dalam pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kita akan baca, kita akan ambil intisari dan manfaatnya supaya kita mendapatkan rema di dalamnya. Namun terlebih dahulu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus mengurapi kita. Penuhi kami Tuhan dengan hasrat-Mu. Penuhi kami Bapa dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggi
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Engkau Allah kemuliaan-Mu melingkupi kemuliaan-Mu membawa kami. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ini tekad kami ya Tuhan,
ketika kemuliaan-Mu Kau nyatakan, maka kami umat-Mu tersungkur menyembah Engkau. Engkau adalah pribadi yang layak disembah. Engkau adalah pusat penyembahan kami. Itulah sebabnya mengapa kami selalu merindukan hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada keberhasilan, ada kesembuhan, ada berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami buka hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Allah. Supaya kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu lewat firman-Mu ini. Sehingga kami semakin hari mengenal Engkau sebagai Allah kami satu-satunya. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Nah saudara, kalau kita membaca Nehemia pasal yang ketiga, ini isinya adalah nama-nama orang-orang atau peserta yang terlibat di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Jadi tercantum nama-nama orang-orang itu saudara. Jadi tidak kita baca semuanya ya, nanti sebagian saja karena sepanjang pasal ini isinya kelompok-kelompok orang yang terlibat di dalam pembangunan itu. Saya akan pandu saudara membaca ayat 1 sampai ayat ketiga saja. Para peserta dalam pembangunan. Perjanjian Lama halaman 511. Demikian firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu Syakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Nah nanti berikutnya narasinya itu kira-kira seperti itu. Yang penting kita pelajari dari pasal 13 dari kitab Nehemia itu begini saudara. Kita akan melihat pemandangan yang sangat mengesankan. Di mana kita akan melihat bagaimana pembangunan tembok Yerusalem itu melibatkan semua orang. Partisipasi yang sangat tinggi dari kelompok masyarakat yang beraneka ragam. Ini ditampilkan di pasal yang ketiga dari kitab Nehemia ini. Bukan hanya para imam. Nanti saya akan lihat bagaimana para ahli-ahli ya, tukang emas, tukang kayu, bahkan orang-orang yang tidak memiliki keterampilan sekalipun nanti akan terlibat di dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Pertanyaannya begini, mengapa? Mengapa bukan khusus ahlinya gitu saudara? Ya memang ahlinya terlibat di dalamnya, tetapi orang-orang yang mungkin tidak ahli di dalamnya berperan serta juga. Karena bagi Nehemia, selama segala sesuatu dilakukan dengan cara bersama-sama, dalam unity, dalam kerinduan pengharapan yang sama, maka Allah akan menandaskan kerinduannya. Allah akan menyatakan kehendaknya. Dan sesulit apapun pembangunan pasti dapat diselesaikan. Kalau saudara baca ya, catat saja ya, di ayat 1, ayat 9, ayat 12, ayat 16. Itu melibatkan semua lapisan masyarakat. Langsung terjun membantu Nehemia di dalam membangun tembok Yerusalem. Bahkan dari berbagai profesi saudara, terlibat dalam pembangunan ini. Seperti tukang emas, juru rempah-rempah, saudara-saudara. Coba bayangkan. Ya, lalu mengurapi, memasang balok-balok. Bahkan yang tidak punya keahlian, mereka disuruh untuk menghancurkan sisa tembok lama. Supaya apa? Supaya batu yang akan dibangun dengan menjadi tembok yang baru itu dapat disusun. Bukan hanya laki-laki. Bahkan para kaum perempuan pun ikut menyumbangkan tenaganya.
Kita baca ya satu ayatnya ya, di ayat 12. Ayat 12 bilang gini. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa-penguasa wilayah Yerusalem, yang lainnya melakukan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Coba. Jadi ini gak main-main. Ini proyek bersama. Ini kehendak Tuhan dinyatakan kepada Nehemia, tapi diberikan kepada semua lapisan masyarakat di lingkungan wilayah Yerusalem. Bukan hanya para imam, bukan hanya para ahli profesi di dalam hal-hal yang lain, misalnya menempa emas, ya, tukang emas, tukang remah-rempah, tapi juga bahkan perempuan-perempuan dilibatkan. Sekali lagi ya, pemandangan yang indah. Walaupun ada kesulitan-kesulitan, ada pencemooh-pencemooh, ada orang yang mengolok-olok, tapi kalau mereka unity, mereka bersama-sama, maka tembok Yerusalem dapat terbangun. Selesai, tepat waktu. Nah, di pasal 3 ini, para pekerja itu memiliki kewajiban dan tugas masing-masing. Sesuai dengan kemampuannya. Dimulai dari mana? Dari sudut paling timur laut kota. Itu bergerak berkeliling melawan arah jarum jam. Ya, nanti ada beberapa pintu gerbang yang dibangun, akan saya tunjukkan itu. Nehemia menyebut 8 pintu gerbang yang berbeda. Dalam satu tembok lingkaran begini, ada 8 pintu gerbang yang berbeda. Di mana dalam pintu gerbang itu masing-masing pintu gerbangnya itu dibangun oleh orang-orang yang fokus di situ, saudara. Mengerjakan perbaikan-perbaikan, ya, menggusur yang tidak akan dipakai kembali. Itu orang-orang yang tidak ahli. Jadi menggempur, ya, menghancurkan bekas tembok lama gitu. Itu nggak perlu ahli kan, saudara. Ya, orang-orang yang betul-betul punya kerinduan, punya tenaga, punya keinginan, maka dapat dimaksimalkan. Tapi pada intinya, semua bekerja pada pos masing-masing. Sehingga sekeliling tembok Yerusalem itu dapat dibangun dengan 8 pintu gerbang. Nah, secara singkat ya saudara, dari apa yang kita baca ini, nanti saudara catat ya, saudara tandai baik-baik. 8 pintu gerbang itu nomor 1, disebut pintu gerbang domba. Itu sudut timur laut. Saudara kalau sampai sekarang ini ya, pergi ke Yerusalem yang sekarang ini, ya, pintu gerbang domba itu letaknya di sudut timur laut. Lalu ada pintu gerbang ikan, itu di sudut utara. Yang ketiga pintu gerbang lama, itu di sudut barat laut. Yang keempat pintu gerbang lembah, itu sudut barat daya. Berikutnya pintu gerbang sampah. Sampai sekarang masih ada. Itu di sudut selatan. Di samping itu ada pintu gerbang mata air. Ya, tempatnya agak, kemarin saya beberapa waktu yang lalu ditunjukkan itu, ini nih tempatnya kecil, kecil, tapi itu pintu gerbang. Di mana? Sudut tenggara, dekat kolam Siloam. Lalu ada pintu gerbang air. Yang kedua, dekat sebelah timur itu, dekat Ofel, menara Ofel. Pintu gerbang kuda, sudut timur dekat bait suci. 8 pintu gerbang dibangun oleh Nehemia bersama dengan orang-orang masyarakat di wilayah Yehuda. Selesai dalam waktu 52 hari. Selain memang Tuhan yang perintahkan, mereka memiliki kesatuan hati. Unity. Mereka memiliki kerinduan yang sama. Supaya apa? Supaya proyek Tuhan, di mana Nehemia dituntun Tuhan pulang dari Persia untuk mempersiapkan tempat yang layak bagi orang-orang sisa. Ya, artinya yang terlepas, yang masih hidup di pembuangan di Babel itu. Akhirnya mereka ada dalam kenyamanan karena tembok Yerusalem dapat dibangun kembali. Nah, satu hal yang dapat kita petik, saudara, tentang bagaimana mereka bahu-membahu melayani Tuhan.
pekerjaan besar untuk menggenapkan rencana Allah bagi Yerusalem itu dapat terlaksana karena bahu-membahu. Didorong dengan motivasi untuk memuliakan Allah. Setiap orang terlibat di dalam karya yang besar ini. Ya, di balik menggebu-gebunya mereka, itu ada kekuatan Allah, saudara. Ini yang harus tidak boleh kita lupakan. Ya, semangat saja tidak cukup. Bekerja dengan menggebu-gebu sekuat tenaga itu pun belum cukup. Yang menjadi penyempurna semangat adalah kalau Allah yang menopang. Allah yang terlibat. Allah yang mengulurkan tangannya. Itulah sebabnya unity anak-anak Tuhan didasari atas perintah Allah dan penyertaan Allah. Unity yang hanya untuk kepentingan pribadi sepertinya bisa, sepertinya berhasil, sepertinya selesai pekerjaan itu. Tapi hasilnya tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Saya kasih contoh satu ya, kita pernah belajar kan Menara Babel. Menara Babel itu hasil unity loh. Hasil persekutuan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Dipimpin oleh Nimrod pada waktu itu. Unity-nya mampu mendirikan menara. Tapi spirit unity-nya tidak benar. Kenapa? Karena ingin mencari nama pada kasus Menara Babel. Jadi sekali lagi ya, unity saja tidak cukup. Semangat yang menggebu-gebu itu belum cukup. Menjadi sempurna kalau unity dan semangat yang menggebu-gebu itu didasari atas untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk cari nama. Seperti Menara Babel. Karena akhirnya apa saudara? Menara Babel tidak selesai dibangun. Allah menggagalkan unity yang tidak benar. Karena ingin mencari nama. Dengan cara apa? Menyerakkan mereka. Unity itu bubar karena motivasinya tidak benar. Nah, dalam pembangunan tembok Yerusalem, motivasinya benar. Motivasinya sesuai dengan kehendak Allah. Maka jenis pelayanan ini sangat disukai Tuhan. Mari kita bercermin dari kasus ini, saudara, dari kisah ini. Saudara. Kadangkala kita sudah unity, kadangkala kita sudah bersama-sama lakukannya. Tapi mengapa ya kok tidak berhasil? Mengapa ya kok gagal? Jangan-jangan unity-nya itu untuk mencari nama, untuk kepentingan pribadi atau golongan, sekelompok orang saja. Mereka tidak tahu bahwa unity yang dikehendaki Tuhan adalah unity untuk kemuliaan Tuhan dan rencana Allah. Dan pembangunan tembok Yerusalem memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Semua lapisan masyarakat bekerja unity dan Allah bekerja di dalamnya. Karena tujuannya untuk kebesaran nama Tuhan. Memang tembok itu untuk kesejahteraan orang Israel, orang Yerusalem, orang Yehuda. Tetapi motivasi pembangunannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang kita pelajari, saudara. Ini yang kita pelajari. Nah, sedikit tentang bagaimana peran mereka. Para imam besar, ya, itu memberikan contoh teladan tentang keikutsertaan. Coba bayangkan, imam itu kan tugasnya di bait suci, ya, pada perayaan-perayaan ibadah, penyembelihan korban. Ya, menyediakan sarana-sarana ibadah, menjadi perantara antara umat dan Tuhan. Itu tugas imam. Tetapi dalam peristiwa pembangunan tembok Yerusalem, imam besar pun ikut di dalam proyek ini, proyek ilahi. Tadi di ayat pertama tadi kan, ya, saya bacakan kembali ayat pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam. Dalam hal ini,
mereka tidak segan-segan untuk menyingsingkan lengan bajunya. Mereka tidak segan-segan untuk berkotor-kotor. Sebab apa? Ini penting. Ini bukannya sekedar tembok biasa saja. Ini perintah Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau lapisan atas, para imam besar ikut serta dalam pembangunan, maka umat akan tambah antusias kan saudara. Melihat kerendahan hati para pemimpin rohani mereka. Ini yang harus kita pelajari, terapkan dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara ada di lingkungan beribadah melayani di gereja GBI PRJ Group CK7. Kita punya gembala yang bukan hanya bisa memerintah. Bukan hanya bisa memberikan menyuruh-nyuruh saja. Tapi beliau juga terlibat di dalamnya. Ada doa fajar, beliau hadir di situ. Menara doa, beliau hadir di situ. Dalam kegiatan-kegiatan rohani yang lain, beliau terlibat. Bahkan dalam Bible study seperti ini, beliau ada di dalamnya. Tujuannya apa sih saudara? Bukan hanya untuk kepentingan pribadi pemimpin itu. Tetapi bisa membuat yang lain, umat itu antusias. Karena melihat atasannya seperti itu. Melihat imamnya seperti itu. Kerendahan hati, dia tidak menempatkan diri sebagai imam yang harus dilayani. Dia tidak ingin hanya menjadi imam yang sekedar melakukan tugas rutinitas. Tapi bila tenaganya diperlukan, apalagi tentang pengurapan ya pintu-pintu gerbang itu dilakukan oleh imam. Begitu mereka melihat para pemimpin melakukan itu, wah mereka tambah antusias. Umat itu tambah antusias. Apalagi ya, orang-orang Yehuda melihat sosok Nehemia, pembesar dari istana Persia, ikut bahu-membahu dalam pekerjaan ini. Itu luar biasa. Saya bisa bayangkan bagaimana giatnya mereka. Bagaimana semangatnya mereka, antusias mereka bisa kelihatan dari setiap setiap keringat yang keluar. Demi apa? Demi terselesainya pembangunan tembok Yerusalem. Satu sisi kita bisa melihat bagaimana unity-nya mereka. Melihat para pemimpin terlibat di dalamnya. Sehingga orang-orang atau masyarakat di bawah itu makin antusias. Namun demikian saudara. Ada juga sebagian golongan orang yang merasa diri terlalu tinggi untuk pekerjaan seperti ini. Ini pekerjaan kasar menurut mereka. Ini pekerjaan yang hanya dilakukan orang-orang bawahan, kuli gitu. Ngapain aku terlibat? Ini bukan bagianku. Kira-kira seperti itu. Sayangnya ada orang seperti itu. Saudara. Mari kita lihat ayat yang kelima. Ayat kelima ya, dari pasal yang ketiga. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Itu. Sekalipun sebagian besar punya antusias, punya semangat. Ya, unity itu. Tapi ternyata ada juga orang-orang seperti ini. Dan saya mau katakan. Di zaman-zaman akhir ini juga banyak golongan manusia seperti ini. Udahlah itu bagian dia. Ngapain aku ikut serta? Yang penting aku sudah nyumbang. Yang penting nama aku sudah tercatat di situ. Ya, aku kasih harta. Tapi nggak mau terlibat dalam kegiatannya. Nah ini yang dicatat Alkitab kita itu firman Allah yang kudus. Tapi juga membeberkan semua kekurangan-kekurangan para pelaku firman ini. Termasuk orang-orang yang tidak mau menyingsingkan lengan bajunya. Berkotor-kotor ria. Karena menganggap itu pekerjaan kasar. Padahal para imam, bahkan Nehemia, yang terpandang,
yang dipercaya Raja Persia Artasasta itu sampai pulang ke Yerusalem untuk terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem. Jadilah orang-orang yang terlibat dalam pembangunan, saudara. Jangan cuma sekedar melihat, wah nanti kalau sukses namanya ikut dicantumkan, ya nggak adil dong, ya kan? Itu, ya. Dari pasal 3 ini kita bisa belajar. Ayo, milikilah kerendahan hati. Milikilah kesatuan hati. Milikilah keunitian. Didasarkan atas perintah Tuhan. Nilai inilah yang harus kita pupuk. Ya, di gereja, dalam rumah tangga, ya saudara, di dalam persekutuan doa, dalam kul. Saya akan tutup dengan sebuah statement seperti ini, saudara. Nehemia pasal yang ketiga memberikan kesan pengerjaan yang berkesinambungan dari satu bagian ke bagian yang lain, didasari atas kerinduan yang sama, keunitian yang benar. Maka sesulit apapun pembangunan itu pasti dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, ambillah bagian di dalam pembangunan kerajaan Allah. Kalau gereja di mana kita beribadah, gereja lokal kita, di mana saudara beribadah, membutuhkan tenaga, membutuhkan ahli-ahli di mana saudara bisa ambil bagian di dalamnya. Jangan berpangku tangan. Jangan takut berkotor-kotor dalam tanda petik ya. Untuk memberikan waktu, tenaga, pemikiran, ya, bahkan biaya. Supaya apa? Supaya nanti kemuliaan Allah kalau turun, saudara akan merasakannya. Saudara akan menikmatinya. Kesatuan atau unity ini menjadi sebuah kolaborasi yang harmonis. Di mana nanti kemuliaan Allah dinyatakan. Dan Allah akan bangga dengan anak-anaknya. Yang unity, merendahkan hati dan mau berlelah-lelah memperlebar kerajaan Allah. Dan biarlah sifat-sifat seperti ini bukan hanya terjadi di masa Nehemia, tapi juga di masa kita ini. Punya kerendahan hati, saudara terlibat, terbeban untuk terlibat dalam perlebaran kerajaan Allah. Melaksanakan amanat agung, menjangkau jiwa-jiwa. Maka kita akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Tembok keselamatan dari Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah Nehemia pasal yang ketiga. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar bagaimana Nehemia memimpin masyarakat Yehuda pada waktu itu. Untuk semua terlibat. Dari lapisan atas sampai bawah. Dari imam besar sampai orang-orang yang mungkin tidak punya kepandaian dan kecakapan. Dari orang-orang yang cerdik pandai, ahli-ahli seperti ahli emas, ahli rempah-rempah, bahkan para wanita, semua dilibatkan. Tujuannya adalah supaya dalam unity yang benar ini, maka proyek Tuhan dapat terselesaikan. Tapi sayang, di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang yang tidak mau terlibat. Nggak mau berkotor-kotor. Nggak mau berkeringat. Mereka hanya pengen dihormati. Mereka cuma pengen mendapatkan numpang nama saja. Oh, aku bagian dari orang Yehuda. Aku memiliki tembok baru sekarang. Nah, itu orang-orang yang tidak mau terlibat dalam proyeknya Tuhan. Tetapi namanya pengen tercatat dalam kitab kehidupan. Ada. Kami temui di kasus ini. Oleh sebab itu Bapak, biarlah kami menjadi orang-orang yang mau terlibat dalam pembangunan rumah Allah, pelebaran kerajaan Allah, perluasan amanat agung. Supaya kapanpun Tuhan Yesus datang, kami disebut sebagai orang-orang yang bergiat di dalam ladangnya Tuhan. Terima kasih atas teladan Nehemia. Terima kasih atas teladan masyarakat Yehuda yang mau berlelah-lelah membangun tembok Yerusalem. Teladan bagi kami. Dan kami tidak mau berpangku tangan. Kalau ada proyek Tuhan, kami mau terlibat di dalamnya. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini,
Kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.